Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liska Auliani Daswati. Saya adalah guru kelas 4 di SDN Cimuncang 1, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik, yaitu strategi kepompong untuk mencegah perundungan. Saat ini, kita telah melihat banyak sekali kasus-kasus perundungan. Begitupun di sekolah saya. Sebagai guru, kita bertanggung jawab mendidik dan membentuk karakter yang positif. Saya mencoba menganalisis penyebab-penyebab mereka melakukan perundungan. Yang pertama, saya melakukan asesmen diagnostik untuk dapat lebih memahami karakter peserta didik. Setelah itu, saya mulai melakukan pendekatan dengan peserta didik, mengobrol di jam-jam istirahat supaya dapat mengetahui karakter mereka. Dari hasil observasi yang saya lakukan, saya menemukan beberapa penyebab peserta didik melakukan perundungan baik secara verbal maupun nonverbal. Yang pertama adalah adanya perbedaan atau kesenjangan sehingga mereka merasa lebih hebat daripada yang lain. Yang kedua adalah kurangnya kasih sayang dari orang-orang sekitar, seperti orang tua, keluarga, dan teman-teman. Yang ketiga adalah kurangnya rasa empati. Dari penyebab-penyebab tersebut, saya merasa ada satu hal yang perlu diupayakan, yaitu menumbuhkan kasih sayang sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Untuk itu, saya menerapkan strategi kepompong dalam P5 dan pembelajaran sehari-hari. Secara filosofi, strategi ini terinspirasi dari sebuah kiasan bahwa persahabatan itu bagaikan kepompong, merubah benci menjadi kasih sayang, merubah hal yang dianggap biasa menjadi lebih indah. Namun, strategi ini juga merupakan sebuah akronim. Yang pertama yaitu KE atau kenalkan kebaikan. Strategi yang pertama adalah menulis kebaikan teman. Setiap hari Sabtu, siswa mengingat hal baik apa yang telah terjadi, kebaikan apa yang dilakukan temannya. Setelah itu, beberapa siswa membacakan kebaikan temannya dan secara langsung mengucapkan terima kasih. Dibacakan ya. Kemarin aku kan minjem baju ke Nisa. Kira-kira 2 kali hari terima kasih. Oke, sudah bilang terima kasih? Kasih bisa. Kegiatan ini juga bentuk apresiasi kepada siswa yang telah melakukan hal baik, serta motivasi agar senantiasa melakukan kebaikan. Strategi yang kedua adalah salam persahabatan. Sebelumnya, siswa akan membuat salam persahabatan yang disepakati. Kemudian, sebelum masuk kelas, mereka akan berbaris dipimpin oleh siswa secara bergiliran setiap hari. Ada 3 salam persahabatan yang mereka buat sendiri, yaitu berpelukan, tos, dan salaman. Strategi yang ketiga adalah damai ketika bertengkar. Selama ini, ketika ada siswa yang bertengkar, kita akan membuat mereka saling memaafkan dan bersalaman meskipun dengan terpaksa. Strategi ini, jika ada yang bertengkar, maka saya akan membuat mereka melakukan hal-hal yang lucu, misalnya melakukan gerakan seperti ayam. Dengan sesuatu yang lucu, amarah pun akan mereda, dan mereka akan dengan mudah saling memaafkan. Yang kedua, POM, pembelajaran sosial emosional. Strategi pertama dalam pembelajaran emosional adalah roda emosi. Roda emosi adalah sebuah sarana untuk siswa menunjukkan emosi yang dia rasakan pada saat itu. Setiap hari, siswa akan menempelkan pin pada emosi yang sedang dia rasakan. Yang kedua adalah kotak sampah hati. Setiap orang pasti pernah merasa marah, sedih, kesal, benci. Saya jelaskan pada siswa bahwa perasaan-perasaan itu wajar untuk kita rasakan, namun kita harus membuang semuanya karena perasaan-perasaan itu adalah sampah di hati kita. Untuk itu, saya menyediakan sebuah kotak yang diberi nama
kotak sampah hati. Jika siswa merasa marah, sedih, atau benci, mereka mengungkapkan semua keluh kesah mereka pada sebuah kertas, kemudian membuangnya ke kotak sampah hati. Strategi ketiga dalam pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran dan permainan kelompok. Pembelajaran kelompok sangat berperan dalam meningkatkan hubungan atau relasi antar peserta didik. Dalam pembelajaran kelompok juga akan ada pendapat-pendapat yang disampaikan sehingga melatih siswa untuk dapat menghargai pendapat orang lain. Pembelajaran dan permainan kelompok juga akan melatih kekompakan, solidaritas, dan rasa ingin saling menghormati. Jeruk, pisang, pisang. Dan yang ketiga yaitu POM atau peer tutoring. Dalam sebuah pembelajaran, pasti ada siswa yang lebih cepat memahami, ada juga yang lambat untuk memahami. Strategi peer tutoring ini membuat siswa yang lebih cepat membimbing siswa yang kurang cepat dalam memahami pembelajaran. Yang paling utama dalam peer tutoring ini bukan sekedar agar siswa yang lambat menjadi lebih paham, namun juga akan membentuk bonding dari setiap siswa yang mempunyai perbedaan. Sehingga perbedaan tersebut bukan menjadi perselisihan, namun akan menjadi persahabatan. Dampak dari strategi yang saya lakukan cukup signifikan. Saya tidak lagi menerima laporan-laporan yang tidak menyenangkan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan perundungan, baik verbal maupun non-verbal. Hal positif yang terjadi setelah saya menerapkan strategi kepompong ini, siswa lebih dekat dan menyayangi satu sama lain, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, strategi ini dapat menciptakan iklim yang menyenangkan di dalam maupun di luar kelas. Melatih siswa mengendalikan emosi yang dirasakan, serta hubungan pertemanan menjadi lebih solid, saling membantu, saling membela, dan menjadi lebih kompak. Strategi kepompong menerima perbedaan, menemukan kasih sayang, mencegah perundungan. Cukup sekian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.